Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عسقا فأتيت إلى حبيبي فاحدأ يا قلب ورفق صلوا على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. يا سلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassobihi wa man wala amma ba'd. Ya pemirsa dimanapun berada, saya Maggie Zainal. Kembali lagi kita di Jelang Iftar dan Masya Allah Ramadan Karim, selama menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, bulan yang selalu kita rindu, selalu kita nantikan karena bulan berlimpah amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya pemirsa, kali ini saya bersama para jamaah dari Majelis Ilmu As-Sakinah BSD pimpinan Bunda Husneli. Apa kabarnya Bunda-bunda? Alhamdulillah, Masya Allah, semangat selalu bersama sahabat-sahabat yang salihah ya. Ya baik, pemirsa di rumah, di 10 hari terakhir Ramadan ya Bunda-bunda adalah hari-hari yang spesial ya. Hari-hari di mana banyak sekali amalan yang juga bisa kita dapatkan. Tapi tentunya ada hal yang harus kita lakukan. Nah, jangan sampai kita melewatkan di 10 hari terakhir Ramadan ini. Jangan semakin hari malah kendor. Nah, apa saja sih keutamaan di 10 hari terakhir Ramadan? Kita akan ngebahasnya bersama dua narasumber saya yang sudah ada di sebelah kiri saya, Masya Allah ya. Kita langsung berkenalan dengan beliau ya. Yang pertama, Ustazah Dr. Haja Neng Nur Hayati. Apa kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ketemu lagi kita di Jelang Iftar ya Ustazah ya. Dan pemirsa di rumah serta ibu-ibu sekalian, beliau aktif sebagai dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga pembina Rumah Quran Bait Hanasa Pamulang. Semangat Umi. Alhamdulillah. Senang banget dengan aktivitasnya, luar biasa. Baik, narasumber kita yang kedua yaitu Ustadz Dr. Ahmad Rozali LCMA. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Bunda dan seluruh pemirsa Jelang Iftar yang berbahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beliau aktif sebagai dosen pascasarjana juga di Betul, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga aktif di Asosiasi Dai-Dayah Indonesia. Masya Allah ya. Baik, Ustadz dan juga Ustazah, kembali nih kita mau bahas, tapi tema kali ini mengenai keutamaan 10 hari terakhir Ramadan. Dan amalan apa saja yang harus dianjurkan nih biar kita maksimal mendapatkan amal-amal ibadah di hari terakhir ini. Nah langsung kepada Umi Neng ya. Boleh. Ya baik Umi Neng. Nah Umi, kita pengen tahu juga nih Umi bagaimana dulunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu menghidupkan amalan-amalan nih di 10 terakhir di malam Ramadan nih, apa saja nih Umi? Ya tafadholi. Baik. Terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara 10 terakhir amalan yang harus kita perbuat di bulan Ramadan ini adalah kita harus senantiasa melihat
sosok yang sangat agung ya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ida asyaru, ketika menapaki 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau menyingsingkan kedua tangannya gitu kan, yuhil laila, menghidupkan malam-malamnya itu, wa yuqidu ahlahu, dan membangunkan keluarganya gitu kan. Jadi beliau tidak menyingsingkan lengan bagunya sendiri ya, mengencangkan untuk ini apa ini Ustaz? Sarungnya Sarung, itu. Nah, itu bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk keluarganya, untuk umatnya yang sangat dicintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu terkenal kalau sudah sholat malam itu sampai bengkak. Itu di bukan bulan Ramadan, apalagi bulan Ramadan 10 hari terakhir ya. Beliau semakin mengencangkan ikat pinggangnya ya, terus membangunkan keluarganya, terus kemudian sholat malam bersama-sama gitu kan. Nah, ini sebuah contoh yang harus kita ikuti agar kita juga senantiasa berada di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Masya Allah. Jadi benar-benar nih kita jangan sampai lewat ya. Jangan sampai lewat. Karena banyak banget ya pahalanya Umi ya. Luar Baik. Ya, Ustadz Rojali, kita juga kan di 10 hari terakhir Ramadan itu suka melakukan iktikaf ya. Bagaimana sih kalau kita adabnya dan bagaimana cara persiapannya Ustadz? Baik Bunda Mugi dan seluruh pemirsa jelang iftar TPRI yang berbahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi dalam satu kitab yang fenomenal, Riyadhus Shalihin, tamannya orang saleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang diceritakan oleh baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itikaf 10 hari terakhir itu, ya kan, tadi sudah disampaikan oleh Ustazah, selain kemudian membangunkan aiqazu ahlahu, beliau syadda ma'zarahu, diikat tapi bukan di rumah. Ya, di mana beliau? Kita mengenal ada ustuwanatus sarir, tiang yang ada di raudhah, taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti bahwa Rasul 10 hari terakhir ada di situ. Maka orang-orang itu mulai beritikaf ke masjid-masjid terdekat. Bahkan mohon maaf lahir batin, kalau di Mesir, di Maroko, itu bukan itikaf saja. Dia bawa kasur. Bawa laptop yang memang ditinggalkan keluarganya dan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kadang mohon maaf ya, gadget kita suka melalaikan kita. Ya, Rasul mohon maaf, makannya sedikit, nyemilnya sedikit, ibadahnya yang banyak. Kalau kita dikit-dikit nyemil. Nih kakinya pada bengkak, ya kan? Ya. Rasul ibadah dulu baru bengkak. Ini belum ibadah udah pada bengkak. Karena kebanyakan jalan di mall. Ya. Begitu kira-kira Bunda ya. Iya, baik ya. Ya, kita lanjut lagi ya nanti ya ibu-ibu dan juga pemirsa di rumah. Tentunya jangan kemana-mana, kami kembali setelah yang satu ini. Ya, Masya Allah, Umi Neng, berarti kita nanti di malam Lailatul Qadar semua pasti pengen dapat dong ya. Dan juga ibu-ibu juga pengen kan ya dapat ya. Mudah-mudahan ya. Baik, Ustadz dan juga Umi Neng, kita beri kesempatan dulu ya kepada ibu untuk bertanya. Ya silakan ibu-ibu yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang, Pak Ustadz ingin bertanya. Oh iya, saya dari Majelis Taklim As-Sakinah BSD. Pertanyaannya,
apa saja sih kiat kita agar tetap semangat beribadah kepada Allah, tidak hanya di bulan puasa saja, tapi setelah bulan puasa kita tetap semangat beribadahnya gitu Pak Ustadz. Iya, silakan. Iya, Ustadz Baik. Ghazali. Baik, Bunda Mugi, Bunda Mayang dari Majelis As-Sakinah BSD, dan seluruh pemirsa jelang iftar TPRI yang berbahagia. Bagaimana sih caranya agar kita terus beribadah, bukan hanya seperti di bulan Ramadan saja, tapi bulan-bulan yang lain sama. Nilai ketakwaan, ibadah meningkat, muamalahnya tambah bagus. Ada pesan yang disampaikan, kun rabbanian wala takun ramadhanian. Jadilah kita muslim yang rabbani, lekat dengan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, lekat dengan apa yang Allah berikan kepada kita lewat nikmatnya, kita implementasi dengan ibadah. Tapi jangan ramadhanian, musiman. Orang-orang ikut itikaf ya kan. Orang-orang ikut takjilan ya. Yuk, mulai hari ini kita, Rasul sampaikan, sum anta soman muwadda. Jadilah Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Maka harus kita jadikan diri kita yang Rabbani. Kita terus pada pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lengah. Sedikit kita lengah, maka pahala-pahala puasa kita hilang, kita tidak merasa, dan kita tidak menjadi minal aidin wal faizin. Sekali lagi, jangan jadikan diri kita orang-orang yang musiman, euforia saat Ramadan saja. Di luar itu punya catatan, amal solehnya banyak. Ya, silakan yang biasa berbagi memberi, maka jadikanlah dirinya sahibul mal, orang yang sering memberi. Kalau orang yang sering ke belanja namanya sahibul mall. Ya. Orang yang itikaf di masjid udah niat tapi nyender akhirnya merem, itu namanya sahibul molor. Ayo, jangan jadi sahibul molor, jangan jadi sahibul mall terus, tapi sahibul mal. Berbagi dengan harta, berbagi dengan pengalaman ibadah, dan berbagi dengan ilmu di Majelis Ta'lim As-Sakinah BSD. Amin ya Rabbal alamin. Jadi majelis juga itu membuat kita juga selalu mengingat Allah juga ya, dengan pertemanan yang ada ya Ustadz. Betul, ya? karena Masya kondisi Allah. juga itu benar. Iya, karena kondisi juga. Jadi tepat nih kita kalau rajin-rajin ke majelis ilmu ya. Masya Allah. Ya baik, kita beri lagi ya pertanyaan yang kedua. Siapa lagi nih? Silakan. Ya silakan Bunda. Ini pemimpin kita nih Ustadz. Silakan. Ya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husneli. Saya ingin bertanya kepada Ustazah Dr. Neng Nurhayati ya. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah keistimewaannya 10 hari terakhir Ramadan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol Ustazah. Baik, terima kasih Ibu Ketua Majelis Taklim As-Sakinah ya, Masya Allah. Semoga Ibu panjang usia dan penuh barokah. Insya Allah ada banyak keistimewaan ya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Pertama kan kalau 10 awal bulan Ramadan itu merupakan rahmat. Yang 20-nya itu magfirah. Nah ini yang ke 10 terakhir ya, 30 hari kita mau berpuasa gitu kan. Itu itskum minan nar. Kita itu terbebas dari api neraka. Nah, bagaimana cara supaya kita terbebas dari api neraka? Yaitu kita pertama harus majalisi fi masajid. Ya, itu tadi. Beritikaf di masjid dengan niat itikaf. Jadi bukan hanya duduk tetapi dikasih niat gitu. Karena innamal a'malu bin niat ya. Segala sesuatu kalau tidak diniati tidak jadi ibadah.
Tapi kalau kita baru duduk aja di masjid niat itikaf itu subhanallah walhamdulillah sudah banyak sekali pahala yang Allah akan berikan. Nah, kemudian apalagi supaya kita terhindar dari itkum minanar itu, bebas dari api neraka, yaitu membaca Al-Qur'an dengan artinya kemudian diamalkan. Nah, itu luar biasa itu ya. Nah, apalagi Rasulullah memberikan contoh kepada kita yaitu qiyamul lail. Ya. Qiyamul lail. Kita itu kalau mau sholat tahajud jangan sholat sendiri, tetapi ajak keluarga kita. Bahkan ajak tetangga kita kalau bisa gitu kan. Dengan video call atau calling saja itu. Luar biasa. Di samping kita sendiri dapat pahala, dari tetangga kita juga dapat pahala. Nah, yang terakhir adalah perbanyak baca doa. Kita itu banyak doa dari awal sampai 20 dan terakhir ini. Tapi Rasulullah SAW lebih husuk lagi, lebih banyak lagi mendoakan dirinya, keluarganya, umatnya gitu. Agar kita di samping terhindar dari api neraka, kita juga mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Seperti itu. Ya Allah Rabbal alamin, Masya Allah. Baik, ibu-ibu semua dan juga pemirsa di rumah ya, Masya Allah kajian kita ya, Insya Allah bermanfaat. Untuk itu jangan pernah ganti channel, tetap di sini. Kami kembali tentunya setelah yang satu ini. Ya pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu Majelis Ilmu As-Sakinah BSD. Semangat terus, Masya Allah. Memang betul kalau kita bersama berkumpul rajin ke majelis ilmu, itu membuat kita selalu semangat ya. Tentunya saling mengingatkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, nah kita ada yang bertanya lagi nih Ustadz. Kita kasih tahu nih ya. Kita kasih kesempatan lagi, silakan Ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oni Suryani mau bertanya kepada Ustadz Rojali. Pertanyaan saya ialah, mengapa memperbaiki hubungan dengan sesama itu penting, terutama di penghujung Ramadan? Betul harus saling memaafkan, Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kan begitu ya Ustadz ya. Wah ini udah mau Ramadan ini, sering maaf-maafan nih, gimana nih Ustadz? Ya. Baik Bunda Mugi, Bunda Suryani dan seluruh pemirsa jelang iftar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kebiasaan baik teruskan. Bersalam-salaman ya kan sebelum Ramadan, bahkan di Ramadan sendiri. Wal kazimin al ghaiz, orang-orang yang mampu memegang amarahnya, membuka seluas-luasnya, memaafkan kepada saudaranya, itu menjadi pintu masuk kita terhadap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Maka kebiasaan baik ini teruskan. Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi, beliau mengingatkan, beliau mengutip dalam hadis 191 di dalam kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, bahwa Abu Hurairah yang kita kenal dengan sebutan ya, tapi nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, bahwasanya man sanna fil Islam, kebiasaan baik yang kita teruskan, ya bersalam-salaman, meminta maaf, ya kan. Ini kalau diteruskan, falahu ajruhu, dia dapat pahala. Wa ajru man amila bihi, dan pahala orang yang ikut dengannya. Majelis Ta'lim As-Sakinah, ya kan, pada bersalaman minta maaf, bagus, tapi jangan cuman di WA. Di WA-nya wah, andai tangan tak lagi memegang, ya kan. Ya. Tapi begitu ketemu, ya kan, diam-diaman, ya kan, harusnya itu diimplementasikan.
Bukan hanya doa kebiasaan, tapi hati harus ketemu dengan hati. Ketika hati bertemu dengan hati, maka insya Allah, mamin muslimain. Ada dua orang muslim yang bertemu, yaltaqiyan wa yatasafahan, saling berjabat tangan, bertatap muka, bahkan ibu-ibu kadang-kadang masih jauh, ya kan, masih jauh. Ya. Bukan hanya jabat tangan, tapi cium pipi kanan, cium pipi kiri, ya kan, cipika-cipiki, ya kan. Itu bagus. Itu kebiasaan yang bagus. Tapi, ya kan, ketika kita mendalami, mendasari itu dengan keimanan dan kebiasaan yang baik, hati yang terbuka, wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang menerima kesalahannya, maka tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa? Ghufirallahu lahuma. Allah ampuni keduanya, Allah gugurkan dosa-dosa dan kesalahannya, hatta yatafarraqo, sampai dia berpisah. Makanya nanti kalau azan maghrib jangan pada pisah. Di sini sampai taraweh, sampai subuh, sampai lebaran, nggak pulang-pulang. Gitu. Jadi teruskan kebaikan itu, silakan, tidak kontradiktif dengan nilai-nilai syariat. Bahwa muamalah itu boleh, semua yang terkait dengan sosial itu diperbolehkan, hukumnya mubah, illa ayyadullah dalil ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Teruskan, lanjutkan. Ketika anak kita, generasi penerus kita mewarisi apa yang kita lakukan, maka min ghairi ayyadun qusso, tidak akan pernah berkurang pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistimewaan Ramadan yang kemudian Allah gugurkan dosa dan salah kita. Kawaladathu ummuh, kita kembali kepada Allah seperti bayi yang baru lahir. Masya Allah, amin ya Allah rabbal alamin. Aduh, kalau bayi baru lahir putih, bersih, suci ya, jangan sampai tergores nih. Ada lagi gitu ya Ustadz ya. Baik, nah Umi sendiri, Umi, kita udah minta maaf nih Umi. Teman kita nggak mau maafin kita. Allah aja maha pemaaf. Umi, ini bagaimana ya Umi ya? Iya. Koma Robandona, barang siapa yang beriman kepada Ramadan ini ya, wahtisaban gitu kan, bulan Ramadan ini, gupirolahu ma taqaddama min dambi. Maka Allah itu akan menurunkan ampunan gitu. Jadi sungguh sangat rugi orang yang tidak mau memaafkan saudaranya, sangat rugi. Allah aja memberikan contoh kepada kita supaya kita itu harus senantiasa saling memaafkan di antara sesama kita supaya kita hidupnya beruntung. Gitu kan. Nah, wasarimu ila magfirah. Nah, itu kita harus senantiasa berlomba-lomba kepada magfirah tersebut. Jangan malah ngumpet gitu kan. Gitu. Seperti itu Bunda. Iya, baik, Masya Allah ya, pokoknya kita mah tiada dusta di antara kita ya Ibu ya. Masya Allah, enak sekali kalau seperti itu, persahabatan salihah yang benar-benar tulus dari hati kita dan saling support untuk semuanya. Pengennya sih ngobrol lagi ya Ibu-ibu ya, cuman ini waktu nih udah mau jelang azan maghrib dan juga ibu-ibu kayaknya mau pulang juga, mau nyiapin berbuka puasa. Baik, tapi boleh juga nih Ustadz berikan kesimpulan kepada pemirsa di rumah dan juga kepada ibu-ibu, silakan. Baik pemirsa, jelang iftar yang dirahmati Allah, saat kita duduk di Ramadan terakhir ini, jangan lupa bahwa Rasul la yakilu min sab'ina marrah, selalu beristighfar minimal 70 kali agar kita diampuni dan dosa kesalahan kita. Di Mesir ada namanya Sayyidah Nafisah, itu terkenal dengan Nafisatul Ilmi, guru daripada Imam Syafi'i di bidang kesehatan. Beliau sebelum wafat punya kubur sendiri dan menghatamkan Quran arba'u alaf, ya, 4.000 kali di liang lahatnya. Ayo Ramadan kita jangan kalah dengan hawa nafsu kita. Terus kita jaga diri kita, optimalisasi semua amal ibadah kita agar Allah menjadikan Anda ini Ramadan terakhir kita, kita sudah maksimal, kita sudah berserah diri,
agar kita kemudian ditutup dengan husnul khatimah. Tapi sebelum itu kita minta agar kita diberikan nikmat istiqamah. Istiqamah baca Quran, istiqamah salat malam, istiqamah beristighfar, istiqamah tetap menjadi orang baik di antara yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Umi, berikan sedikit saran dan simpulannya. Iya. Allahumma inna na'udzubika minal kibri wa na'udzubika minar riya. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat sombong, sifat riya ingin dipuji, karena sifat riya tersebut juga bisa menghapus amal-amalan kita. Yuk kita semua bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar di penghujung Ramadan ini kita senantiasa diberikan rahmat, magfirah dan ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja. Makasih banyak Ustadz Rozali, Sama-sama, makasih juga Bunda. banyak Ustazah Neng Nur Hayati, dan juga makasih juga ya untuk ibu-ibu cantik saleha Majelis Ilmu Asakirah BSD. Makasih semuanya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini juga Allah catat sebagai pemberat amal kita untuk di hari akhir kita nanti. Dan sama-sama kita nanti bisa berjumpa juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa di rumah, usai sudah kajian kita kali ini jelang iftar, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu saksikan jelang iftar di TVRI Jakarta. Semoga menambah keimanan dan wawasan kita semua. Mari sama-sama kita menutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين